Jadi sumber primer itu, mengapa saya ulang? Gereja Katolik perintis abad ke-7. Jelas itu. Ya. Jadi kita ceritanya ini sekarang ini, ya, kalau kita bicara sejarah, kekatolikan itu masuk di Nusantara yaitu pada abad ke-7. Ya, abad ke-7 itu antara 600 sampai 700. Ya. Gereja Katolik pertama kali masuk Indonesia di abad ke-7 yaitu di Barus atau Pancur, betul ya? Ya kan? Pancur Batu sekarang namanya ya. Barusnya masih ada. Sibolga itu jauh tuh dari mereka, jangan ya, Sumatera Utara. Nah, utara. Cuman dia dekat ke barat kan? Ya, maksudnya waktu itu Sumatera itu kan hanya dibagi barat timur. Ya. Jadi ini bukan Sumatera Barat artiannya Sumatera Barat sekarang. Karena Sibolga itu dekatnya memang ke Sumatera Barat sekarang. Betul ya? Betul? Si Ano kok mikir-mikir. Oh, jauh Pak Sibolga. Ya kan udah mau ke Sumatera Barat kan Sibolga? Ya? Iya. Mana dekat? Dari kalian atau dari Padang ke Sibolga? Kayaknya sama ya? Sama kan? 4 jam. Ya, kalau sekarang Sibolga tuh masuk Sumatera Utara. Hal ini ditegaskan oleh almarhum Profesor Dr. Sucipto Wirjo Suprapto. Nah itu. Jadi kalau kita ngomong itu dengan kawan kita, itu kan didasarkan oleh Profesor Dr. Sucipto Wirjo Suprapto. Jelas ya? Jadi jangan ada yang bilang, enggak mungkin. Itu. Mau cari bukunya silakanlah. Tapi yang jelas saya mengintisarikannya seperti ini. Ya. Dan menurut catatan ahli sejarah, Sah Abu Salih Al-Armini. Ini orang mana nih? Syekh. Betul Syekh. Saya kan baca Indonesia. Ya. Ya, di Barus. Sekarang berdiri gereja Bunda Perawan Murni Maria. Ini gelar Maria, salah satu gelar Maria. BPM ya. BPM Maria. Kan ada MRPD. Ini BPMM. Pernah ke sana? Belum ya? Jadi gereja Bunda Perawan Murni Maria. Luar biasa nih. Gelar Maria macam-macam. Di Pontianak saja ada 3 paroki. Stella Maris. Ya kan? Sebenarnya Bunda Maria itu Bunda Allah. Maria Ratu Pencinta Damai. Ya. Ada Maria, ya kalau di sini enggak ada, kalau di daerah tuh Maria Bunda Tujuh Duka kah? Ya kan? Maria Asunta, macam-macam. Tabut Perjanjian, Tabernakel. Kemudian, ya, ini bagi yang kemarin enggak masuk ini ya. Gereja Katolik awal mula yaitu abad ke-14 sampai 17. Jadi ada Gereja Katolik perintis. Abad keberapa? Ke-7. Lalu ada yang kedua adalah Gereja Katolik awal mula abad ke-14 sampai 17. Di abad ke-14 sampai 15 terdapat kesaksian akan adanya umat Katolik di Sumatera Selatan. Jadi Sumatera Selatan. Ya kalau mereka naik bis pasti lewat Sumatera Selatan kan? Lewat enggak? Kalau kalian itu trans ke Jakarta. Lewat kan? Kalau habis di situ harus hati-hati itu, kaca mobil bisa pecah-pecah katanya. Ya kan? Saya pergi ke Medan tuh enggak ada saya lihat kaca mobil itu enggak pecah. Bingung saya. Ya kan? Bingung saya. Ya. Jadi bingung saya. Saya tanya, "Oh, biasa Pak kami di sini." "Jangan kan pecah, Pak." Nggak ada lah, mulus itu dia ya. Nah, di abad ke-16 agama Katolik masuk Indonesia seiring dengan kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol yang berdagang rempah-rempah di Maluku. Bukan
Portugis dan Spanyol itu bukan penjajah, dia berdagang rempah-rempah. Cuman kan, inilah, kita sebagai orang sejarah ini, jangan mengatakan Portugis dan Spanyol menjajah. Dia berdagang rempah-rempah. Kalau orang berdagang, dia punya centeng. Tahu centeng? Kalau kamu kaya nanti kan kamu punya bodyguard, ya enggak? Bodyguardnya punya senjata. Kalau ada orang yang mau ngelawan kamu, ya centeng kamu dulu lah, kan gitu. Ya gimana kalau kamu 1 miliar gajinya, gimana? Punya bodyguard kan? Kan sayang kamu dirampok. Masa kamu enggak mau kasih bodyguardmu 10 juta kan? Padahal gajimu 1 miliar misalnya. Ya. Nah, bersama dengan para pedagang masuklah imam misionaris Katolik, salah satunya adalah Santo Franciscus Saperius, 1546 1547 yang mengunjungi Ambon, Saparua dan Ternate. Di mana Ambon? Di mana Saparua? Di mana Ternate? Maluku. Ya. Ya, saudara-saudari yang terkasih, inilah cikal bakal di mana Gereja Katolik meletakkan dasar dari yang perintis abad ke-7 sampai baru turun ke abad 14 sampai 17. 700 tahun menjelang. 700 tahun. Kita di sini kan belum, barulah nanti KFS itu merayakan pada minggu ini kalau tidak salah 100 tahun KFS masuk ke Kalimantan. Ya. Rata-rata merayakan 100 tahun WK nanti 100 tahun. Tapi ini 700 tahun luar biasa panjang dan lebarnya. Begitu sabar Tuhan Allah. 700 tahun. Aku ingin hidup 1000 tahun. Kata Daud, ya, apa? 1000 tahun. 1 hari di pelataranmu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau nanti kita sudah berada di akhirat itu tidak ada waktu. Tidak seperti sekarang, makan pagi, makan siang. Di akhirat tidak makan. Pernah berpikir tentang akhirat? Loh, harus dipikir. Ingat mati waktu hidup. Filosofi gitu ya. Ingat kaya waktu miskin, atau ingat miskin waktu kaya atau ingat kaya waktu miskin? Ingat mati waktu hidup. Ingat kaya waktu miskin atau ingat miskin waktu kaya? Ingat makan waktu lapar. Ingat lapar waktu makan. Kalau ini, jadi yang betul mana tadi? Kalau ingat mati waktu hidup. Ingat miskin waktu kaya. Hah? Ingat miskin pas kaya. Ingat miskin pas kaya. Jadilah orang pas-pas ya. Kata orang yang pas-pasan tuh yang enak kan? Yang sedang membangun, sedang beli mobil, yang sedang mana boleh contoh? Kalau saya itu sedang membangun, sedang membeli mobil, sedang kaya, ya kan? Oh kamu? Sedang sakit, kan juga sedang. Nah ini persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam sejarah gereja di Indonesia. Jadi tadi kalian sudah menyimpulkan, mengkonklusikan sedang. Jadi mengapa kita harus mengingat-ingat ini? Karena ada perjalanan misionaris, perjalanan mewartakan kabar baik, sukacita yang dilaksanakan oleh misionaris itu pada abad ke-7. Tercatat dalam sejarah itu tercatat, everything must be writing. Kalau tidak tercatat, itu bukanlah salah satu komponen sejarah, betul ya? Makanya sekarang kalian membuat video, 1000 tahun lagi video kalian bisa dibuka. Entah siapalah yang buka nanti, manusia dari planet mana lah gitu ya. Kan begitu. Mengapa kalian harus menjadi bagian sejarah dari dunia internet ini?
Biar orang kenal Semi. Oh, ini Semi. Ya kan? Sekali 30 tahun lagi kan tidak mungkin badannya begini. Ya kan? Bengkak. Ya. Tahun 2045 itu berapa usia kalian? Sudah mikir-mikir enggak? Kok masih ngomong tak sampai? Kalian pasti sampai dong. Kalau kalian tidak melakukan atau kan kalau kalian tidak sampai itu 4 hal yang terjadi. Hah? 4 hal. Yang pertama apa? Sakit, lalu meninggal dunia. Yang kedua, kecelakaan. Ketiga, karena bencana. Betul ya? Keempat, dibunuh atau terbunuh. Ya, itu aja. Yang bunuh diri itu kan terbunuh. Kalian tahu nggak tren sekarang ini banyak orang itu melakukan bunuh diri itu bukan karena dia itu tidak punya keyakinan iman. Bukan. Ya. Itu pernah terjadi di Tokyo atau di Jepang, tren ya. Tetapi sebenarnya ya bunuh diri itu terjadi karena ya tadi bukan tren, bukan karena tidak punya keyakinan, tetapi karena ya dicobai oleh iblis dan iblis berhasil kan? Kalau kamu menjatuhkan diri, ya kan, di bawah bait Allah ini Yesus, pasti malaikat-malaikat akan menyelamatkan kamu, karena kamu kan anak Allah. Nah, itu. Jadi Yesus tidak melakukan itu karena Yesus, ya, dia 100% manusia, dia 100% Allah, dan ini yang sering membingungkan orang. Karena dia 100% Allah, karena dia tidak berdosa, karena dia adalah Maha Kudus. Tetapi karena dia manusia, dia tahu bahwa ketika hukum alam gravitasi itu, ya kalau orang akan sulit selamat, kecuali pakai parasut. Ya. Nah itu. Jadi sejarah itu mengungkapkan suatu masa di mana, ya, bagaimana sih caranya, ya, agama Katolik itu bisa masuk di Indonesia. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi itu gereja Katolik, ya, tidak terlalu nampak. Nah, jadi pada abad itu 700 tahun menghilang, perintis. Maka sama juga dengan karya kalian. Karya kalian itu akan diingat sepanjang masa kalau ada. Berikutnya, ya,